Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi haqqa hamdi, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan. Alhamdulillah, pada pertengahan bulan Zulqa'dah ini kita semuanya berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kata orang kampung saya ini bulan-bulan apit-apit. Apa itu bulan apit-apit? Bulan terjepit. Apa yang menjepit? Hari raya. Di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kata orang kampung saya, kalau kawin cerai, kalau masuk rumah gak bagus, mulai usaha bangkrut. Kata orang kampung saya begini. Makanya jarang orang kawin di bulan ini. Nah, pesan saya kepada jemaah, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Tidak ada waktu yang tidak baik, cuma ada waktu yang lebih baik. Tidak ada hari yang tidak baik, cuma ada hari yang lebih baik. Tidak ada minggu yang tidak baik, cuma ada minggu yang lebih baik. Tidak ada bulan yang tidak baik, cuma ada bulan yang lebih baik. Itu yang benar. Kalau hari naas itu nggak ada, bulan panas itu nggak ada. Allah jadikan semua baik. Cuma ada yang lebih baik, betul. Semua hari baik. Yang lebih baik apa? Jumat. Apalagi Senin. Apalagi Kamis. Semua bulan itu baik. Yang lebih baik Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Muharram. Lihat. Jemaah dimuliakan Allah, mungkin nanti ada yang pilih, ada yang batuk, ini gara-gara Zulqa'dah. Enggak ada hubungan. Terus yang lucunya lagi, di beberapa tempat kalau dua orang menikah satu kali pesta itu dibantangkan. Dua orang menikah, saudara, pestanya satu, disandingkan di empat orang, dibantangkan, itu pasti cerai suatu saat. Memang betul ternyata pasti cerai, kalau nggak cerai mati cerai hidup suatu saat. Betul nggak? Betul. Nah, justru di saat kampung itu percaya seperti itu terjadi. Di saat satu daerah mempercayai sesuatu terjadi, tapi daerah lain justru tidak terjadi. Kenapa? Tidak percaya. Nah, masalahnya ternyata di pikiran kita saja. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar kaji kita sebelum masuk ke sambungan kaji minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tentang azan. Ini masih tentang azan. Beberapa polemik dan perdebatan nanti akan terjawab di kajian ini. Sesudah kita mengkaji sejarah azan, tata caranya dan adab-adabnya, kita masih menyambung tentang adab-adabnya. Al-faslu bainal azani wal iqamah, yutlabul faslu bainal azani wal iqamah bi waqtin yas'ud ta'hibu lis-shalah. Disunnahkan ada jarak antara azan dan iqamah sekira-kira memberikan kesempatan bagi orang yang buru-buru untuk menghadiri sholat. Li'annal azana innama yusri'u lihaza, karena azan itu disyariatkan untuk ini. Maksudnya apa? Untuk memanggil orang datang sholat berjamaah. Makanya disunnahkan ada jeda supaya orang yang tadinya datang lagi buru-buru ke masjid, lagi ngambil wudu, lagi nyimpan sandal, dia sempat untuk ikut takbir pertama. Dia karena rumit sekarang kalau kita bawa sandal bagus juga
Jadi ada jarak antara azan dan iqamah, jangan langsung. Kana al-muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'azzinu summa yumahilu fala yuqim. Di zaman Rasul, muazzinnya Rasul maksudnya kalau enggak Bilal, muazzinnya cuma dua di zaman Nabi ya. Kalau enggak Bilal, Abdullah, Umi, Maktum, dua saja. Tukang azan di zaman Nabi itu, mereka sesudah azan, mereka memberikan jeda waktu, ada ruang kosong. Mereka tidak iqamah. Hatta iza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika dia melihat Rasulullah qad kharaja, keluar dari rumahnya, aqama shalah, barulah dia iqamah untuk salat. Hina yarahu, ketika dia melihatnya di dekat masjid, di pintu masjid. Kalau Pak Imam masih di rumah, tentunya rumah Rasul adalah di samping masjid. Jadi begini, pada saat dia sudah azan, rupanya saat itu Nabi masih di luar dalam artian masih di rumahnya dekat saja. Jadi dia tidak qomat langsung sampai dia melihat Rasul sudah di dekat pintu, baru dia qomat. Nah, jadi ini jawaban juga pada pertanyaan kemarin, apakah di mana posisi imam pada saat iqamat? Apakah mesti di barisan, mesti di tempat imam atau tidak? Yang sebagusnya begitu. Imam yang memerintahkan qomat katanya, berarti dia sudah di tempat. Tapi boleh juga andai kata dia terlambat atau dia masih di luar, muazzin melihat posisi imam sudah mulai masuk, baru dia qomat. Jadi di sini adalah dua pilihan, tapi pilihan pertama lebih baik. Imam sudah siap di tempat baru qomat, tapi boleh juga imam belum di tempat sudah qomat. Ini dia dari kita. Man azana fa huwa yuqim. Terus siapa yang azan ialah yang qomat. Nah, ini dia yang benar, yang paling benar. Ya juzu ayyuqimal muazzin wa ghairuhu bi ittifaqil ulama. Boleh saja yang iqamat itu muazzin atau yang lainnya, itu menurut kesepakatan para ulama. Boleh yang di luar azan pun qomat boleh. Tidak mesti yang azan. Tapi yang azan itulah memang yang paling hak untuk qomat, yang paling berhak untuk qomat yang azan. Walakinnal aula an ayyatawal muazzin iqamah, tapi yang paling utama untuk iqamah adalah yang muazzin. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa iza azana rajulu uhbibat ayyatawal iqamah. Kalau seorang laki-laki azan, maka lebih disukai kalau dia juga yang iqamah, kata Imam Syafi'i. Lebih disukai, artinya apa? Lebih baik. Tidak mesti, jadi jangan ngotot. Maka yuqamu ila sholat, kapankah kita berdiri sholat pada saat iqamah? Nah, ini juga sering ditanya. Apakah waktu Allahu Akbar? Apakah waktu hayya 'alas sholat kita berdirinya? Atau pas sebelum iqamah sudah berdiri semua? Nah, itu macam-macam juga ya. Ada masjid yang saya temukan ketatkan sok, kalau sudah sok nggak boleh lagi yang dulu. Harus berdiri semua sejajar, imam sudah di tempat baru qomat. Nah, tapi ya namanya kita juga pendatang di masjid, tahu diri kita ya kan, jangan protes kalau kita di masjid orang. Lalu dia itu bagus. Pada saat selesai sholat, saya tanya, aku mesti begitu bang? Oh iya, kami undang ustaz spesial untuk itu. Memang ternyata begitu. Oh iya. Saya enggak lawan, saya cari-cari dari mana ada enggak yang menyuruh harus siap di tempat baru qomat. Ternyata saya tidak tempat. Tapi saya yakin dan percaya memang itu yang lebih baik, namanya kesiapan ya kan? Siap dulu, baru apa? Nah, cuma masalahnya jangan dibuat aturan yang tidak baku jadi baku, nah, itu jadi masalah. Jangan membuat sesuatu yang tadinya longgar menjadi ketat. Jadi kita tempatkan pada porsinya saja. Nah, kapan seseorang itu harus berdiri pada saat qomat? Qala Malik, kata Imam Malik. Nah, untuk kita ketahui, penyusun kitab hadis tertua adalah Imam Malik.
Al-Muwatta dalam kitab Al-Muwatta. Lam asma'u qiyamin nas hina tuqamus sholahat dan mahmudan. Kata Imam Malik, saya tidak menemukan atau saya tidak mendengar satu dalil tentang kapan harus berdiri manusia tatkala iqamah. Had dan mahmudan ketentuan yang menentukan. Jadi kata Imam Malik, saya tidak menemukan dalil tentang kapan saatnya jamaah itu harus bangkit pada saat iqamah. Dalam arti kata ketentuan yang menentukan, ketentuan yang membatasi. Kata Imam Malik begitu. Wa ruwiya Ibnu Munzir an Anas, dan diriwayatkan Ibnu Munzir dari Anas, annahu kana yaqumu, bahwasanya dia berdiri iza qala al-muazzin, tatkala muazzin berkata qad qamatis shalah, tatkala berkata qad qamatis shalah, ya sesuai artinya, mari kita dirikan salat. Sebenarnya arti katanya bukan mari, qad sungguh telah didirikan salat. Jadi mungkin itu juga yang membuat beberapa pendapat bahwa berdiri dulu. Memang arti katanya qad qama itu sudah berdiri, sudah ditegakkan atau sudah siap untuk melaksanakan salat. Kemudian al-azan wal iqamah lil faitah, bagaimana azan dan qomat bagi yang luput waktu, lewat waktu. Masih sunnah enggak azan dan qomat padahal waktu sudah lewat, itu maksudnya. Man nama an salatin aw nasiyaha fa innahu yushra'u lahu an yu'azzina laha wa yuqimu hina ma yuridu salat. Siapa yang ketiduran atau terlupa sehingga lewat waktu sholat, tetap disyariatkan baginya azan dan iqamah ketika dia mau sholat. Nah, ini dia. Sebetulnya boleh, walaupun nazir masjidnya terlambat, orang lain sudah pada sholat sudah selesai, lalu dia lihat, loh, ini saya terlambat, azan jadi masjid boleh. Cuma mungkin pertimbangan saja ya. Kalau dilakukan bisa jadi ribut jamaah, ya kan? Atau malu ketahuan terlambat. Jadi bagaimana? Ya namanya boleh, itu kan tetap ada pilihan mau dipakai atau tidak. Tapi di satu tempat wajib ada yang azan memberitahu waktu sholat. Nah, untungnya kita sekarang beberapa masjid itu saling berdekatan sehingga walaupun tidak azan di masjid ini, ketahuan waktu sholat lewat azan di masjid yang lain. Maka kalau menurut saya nih, kalau memang tidak takut ribut jamaah gara-gara azannya terlambat, tidak usah azan. Kenapa? Menjaga kekompakan di satu sisi adalah kewajiban. Karena belum tentu semua memahami hukum ini. Pada dasarnya hukumnya boleh. Karena apa? Untuk mengetahui awal waktu sudah diketahui orang dengan masjid yang lain. Andai kata inilah satu-satunya masjid di sini, dan kalau tidak azan di masjid ini, orang tak akan tahu masuk waktu sholat, walaupun terlambat azan. Tetap disyariatkan. Nah, ini dari mana dalilnya? Fa fi riwayat Abi Dawud fil qissatil lati nama fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Dawud diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran. Walau yastayqizu hatta tala'at asy-syams, dan tidak terbangun sampai terbit matahari. Annahu amara Bilal fa azana wa aqama wa shalla, bahwasanya sesudah dia bangun matahari sudah terbit, masih beliau suruh Bilal untuk azan dan qomat. Nah, ini mau sholat subuh matahari sudah terbit, masih azan dan qomat. Kemudian mereka sholat. Fa in ta'ala lil fawaid istahabu lahu ayu azina wa yuqima lil ula wa yuqimu li kulli sholatin iqamah. Kalau yang sholatnya tinggal banyak, bukan cuma satu, yang terlewat itu banyak, tetap juga disunahkan azan dan qomat. Cuma untuk berikutnya qomat saja, nggak usah azan lagi. Walikulli sholatin iqamah, dan setiap sholat iqamah saja. Apa dalilnya? Diceritakan dalam hadis
mengkodo sholat. Kaifa yasna'u fil azan, bagaimana dia azan? Fazakara hadis Hasim, maka Rasulullah menyebutkan, maka dia menyebutkan sebuah cerita tentang Hasim. Hadis Hasim cerita seorang yang bernama Hasim, bahwa suatu saat Rasulullah pernah mengkodo sholatnya 4 sekaligus. Zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti 3 yang dikodok. Masuk waktu yang 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kapan kejadian itu? Innal musyrikina saqalun nabiyya an arba'i shalawatin. Sesungguhnya orang musyrik membuat Nabi sibuk sehingga tidak bisa melaksanakan 4 kali sholat. Kapan itu? Yaumul Khandaq, pada saat perang Khandaq, perang Parit. Khandaq itu parit yang mengelilingi Madinah. Pada saat itu memang sangat luar biasa. Orang kafir sudah mengebu, untung ada ide seorang pemuda, Salman Al-Farisi, ya Rasul, kita gali saja pinggiran kota ini supaya orang tidak bisa loncat masuk. Digalilah Khandaq parit. Langsung turun ke bawah menggali. Pasukan sudah mulai masuk. Kalau bukan karena parit itu, sudah banyak kali yang pasukan muslim ini yang habis. Nah, tapi karena terhalang oleh parit, mereka tidak bisa masuk. Nah, menjaga parit itu. Datang pula badai. Nah, Allah berturunkan pertolongan melalui badai, angin, sehingga kemah-kemah yang mereka dirikan waktu mengepung itu pada terbang semua. Senjata mereka pun putar kaca. Walaupun terjadi perang kecil adu tanding, tapi akhirnya perang itu tidak langsung adu fisik, karena Allah taklukkan mereka dengan angin dan badai. Nah, tapi pada waktu itu saking sibuknya, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, masuk waktu isya. Ini kejadian. Sesudah itu hatta zahaba minal lail, sampailah perang itu ke malam, zuhur sudah lewat, asar sudah lewat, maghrib sudah lewat. Fa'amara Bilal fa'azana, maka Rasul menyuruh Bilal untuk azan, wa aqama dan qamat, wa shalla zuhur, kemudian mereka sholat zuhur. Tadi sudah lewat zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi mereka sholat zuhur di waktu isya. Fa'aqama fa shallal asra, sesudah zuhur mereka qamat lagi, Bilal ke azan lagi, qamat lagi, maka mereka pun sholat asar. Summa amarahu fa'aqama, kemudian Nabi menyuruhnya qamat lagi, fa shallal maghrib, kemudian mereka sholat maghrib. Summa amarahu fa'aqama fa shallal isya, kemudian Rasul menyuruh Bilal qamat lagi, kemudian dia sholat isya. Nah, perhatikan ini. 4 waktu terlewat, zuhur, asar, maghrib, masuk isya. Sebenarnya 3 waktu. Yang dilakukan Nabi, azan dulu di awal, kemudian qomat untuk sholat zuhur. Sesudah itu tidak azan lagi, qomat lagi untuk sholat asar. Kemudian tidak azan lagi, qomat lagi untuk sholat maghrib. Kemudian tidak azan lagi, qomat lagi untuk sholat isya. Nah, ini juga sekaligus dalil bahwa boleh kalau kita mengkodok sholat itu karena terlambat, didahulukan sholat pertama daripada sholat waktu. Harusnya tadi sholat waktu dulu, sholat isya. Tapi ternyata Rasul pada hadis ini melaksanakannya sholat zuhur dulu, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti pilihan. Boleh sholat waktu diutamakan, boleh sholat yang tertinggal didahulukan. Jadi nggak ada masalah lagi. Artinya ini menunjukkan bahwasanya azan itu tetap disyariatkan padahal sudah lewat waktu itu dari awal. Konon lagi kalau hanya 10 menit, 15 menit tetap disyariatkan azan. Cuma karena tadi menghindari jangan-jangan nanti jamaah yang nggak ngerti, nanti mereka berpikir wah ini udah lari kawan, dilempar kawan pula masjid gara-gara ini. Nah, jadi nggak usah. Pada saat masjid itu memang banyak, bukan cuma di sini yang memberitahukan waktu sholat, di masjid lain juga ada yang azan untuk memberitahukan waktu sholat. Nah, azanan nisa wa iqamatuhun. Nah, bagaimana wanita
sekalian sholat berjamaah. Tapi di situ tidak ada laki-laki, imamnya juga ibu-ibu, maka boleh azan, boleh iqamah. Wa ruya al-Ahmad in fa'alna fala ba'sa wa illam yaf'alna fajaiz. Kata Imam Ahmad, kalau mereka lakukan boleh, kalau tidak dilakukan juga boleh, pilihan. Wa Aisyah annaha kanat tu'azzinu wa tuqim wa tu'amman nas. Dan menurut Aisyah, dia pernah melaksanakan azan dan dia juga iqamah dan mengimami para wanita. Jadi Aisyah pernah azan, iqamah dan dia sendiri menjadi imam di antara kalangan wanita. Nah, jadi ada dalilnya. Kaifiyatuhu. Nah, ini dia. Cara-cara azan. Rupanya cara azan itu bukan cuma seperti cara azan kita, ada juga cara lain. Kalimatnya sama, cuma hitung-hitungannya beda. Nah, kita lihat. Waradal azanu bi kaifiyatin salasin. Ada 3 macam tata cara azan. Azkuruha fi mayali, yaitu awalan tarbiut takbir. Nah, 4 kali takbir. Seperti yang kita lakukan. Allahu Akbar, berdua kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa? Kemudian wa tarji'u kullu min as-shahadatain bi ma'na ayyakul al-mu'azzin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Seperti yang kita lakukan. Syahadatnya 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqidu biha sauta, dipelankan suaranya. Summa yuriduha ma'as-saut, kemudian diulangi lagi 2 kali dengan suara yang keras. Nah, ini bedanya. Azan kita selama ini asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali sama-sama keras. Kalau menurut tata cara yang pertama ini 2 kali pelan, 2 kali keras. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah 1 kali. Jumlah semuanya adalah berapa? 15. 15 kali. Kemudian Sanian tarji'u takbir, 4 kali takbir. Wa tarji'u kullu min as-shahadatain bi ma'na yaqul al-mu'azzin, dan mengulangi syahadat. Takbirnya 4 kali seperti biasa. Allahu Akbar, 2 kali kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah 4 kali. Ya, dalam satu nafas 2 kali. Kali 2 4 kali. Kemudian diulangi syahadatain di mana ia bulan masjid. Oh, terbalik yang tadi. Yang saya terangkan tadi yang pertama adalah yang kedua ya. 17 kali yang kedua ya. Oke, terbalik. Yang pertama tadi 4 kali takbir, kemudian 2 kali syahadatain, 2 kali hayya 'alas shalah, dan 2 kali juga hayya 'alal falah. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah cuma 1 kali. Jadi jumlahnya 15 kali. Jadi yang normal kita lakukan itu adalah yang pertama. Yang biasa kita lakukan itu adalah yang pertama. Coba kita hitung 15 kali, 15 kali maksimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa? 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa? 2. Berarti 4. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, berarti 6. Asyhadu
Hayya 'alas shalah 2 kali berarti 10. Hayya 'alal falah 2 kali berarti 12. Allahu akbar 2 berarti 14. La ilaha illallah 15. Azan yang sering kita pakai itu jumlahnya 15 kalimat sesuai dengan yang pertama. Kemudian cara yang kedua 17 kalimat. Apa bedanya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulangi. Yang pertamanya suaranya pelan, yang keduanya suaranya keras. Jadi 4 kali disebut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang cara yang ketiga itu 17 kali. Apa bedanya? Sama dengan cara yang kedua, cuma azan Allahu Akbarnya cuma 2 kali, tidak 4 kali. Jadi cara yang ketiga ini tasmiyah takbir ma'a tarjih syahadatain, ada 2 kali saja takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak diulangi, langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ada yang 17. Tak perlu kita pakai tiga-tiganya supaya nggak bingung jemaah, pakai saja yang biasa. Cuma kalau kita sudah belajar begini dan tahu, mana tahu terdengar tempat lain agak beda, jangan langsung menyalahkan. Itu dia. Berarti kita sudah tahu ada dari sama-sama riwayatnya juga Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian untuk azan subuh disunnahkan tasbih. Apa itu tasbih? Memberitahu bahwa lebih baik sholat daripada tidur. Itu tasbih namanya. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah namanya hayy 'alatain. Apa? Hayy 'alatain. Kalau 2 kalimat syahadat namanya syahadatain. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah namanya hayy 'alatain. Jadi kalau disebut hayy 'alatain itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau al-mau'izatain, apa itu al-mau'izatain? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu disebut dengan al-mau'izatain. Itu namanya akronim dalam bahasa Arab. Nah, untuk as-salatu khairun minan naum namanya at-tasbih. Tasbih memberitahu pahala. Tasbih. Jadi as-salatu khairun minan naum. Nah, kata orang Arab sana kalau naumnya kepanjangan nanti tidurnya yang banyak. Makanya dipendekkan. Sebetulnya tak ada dalil yang mendekkan dan memanjangkan itu. Mungkin pikiran kita saja. Kalau disebut naum panjang, kalau mau bangun juga jadi kan. Mau dipendekkan pun, kalau mau tidur juga saja. Jadi enggak masalah ya. Mau panjang mau pendek ya. Wa huwa ayatul fi azan subuh ba'da hayya 'alatain, yaitu diucapkan sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Qala Abu Mahzurah, ya Rasulullah, alimni sunnatal azan. Kata Abu Mahzurah, wahai Rasulullah, ajarkan aku sunnahnya azan. Fa'allamahu, maka Rasul mengajarkannya. Fa in kana salat subuh, dan kalau dia salat subuh, kulta, engkau mengatakan as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik dari tidur. As-salatu khairun minan naum, salat lebih baik dari tidur.
shadaqta wa bararta wa nahnu atau wa ana ala zalika minas syahirin. Engkau benar, bagus ucapanmu dan saya jadi saksi atas ucapanmu. Nah, tentunya orang yang mengucapkan ini dia sudah bang, betul tidak? Apa mungkin kita masih pakai selimut shadaqta wa bararta? Tapi masih narik selimut, nggak benar. Jadi ucapan ini sudah artinya kita sudah bangun. Nah, selanjutnya az-zikru indal azan. Nah, apa ucapan kita ketika mendengar azan? Yustahabbu liman yasmi'ul mu'azzin ayyal tazima zikrul akhir. Inilah dia yang bagus dilakukan waktu mendengar azan. Yaqulu mislu ma yaqulu mu'azzin illa fil hay'alatain. Dia mengucapkan apa yang diucapkan muazzin kecuali pada hayy 'alat ta'in. Jadi Allahu Akbar jawabannya Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawabannya. Nah, hayy 'alas shalah jawabannya la haula. Nah, yang beda cuma pada saat hayy 'alat ta'in yaqulu iqbaqul kalimah dikatakannya sesudah kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Dalilnya an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulu muazzin. Kalau kalian mendengar suara panggilan azan, ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazzin. Riwayat jamaah. Wa Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala muazzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah qala asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar qala Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qabli dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan ini dia akan masuk surga. Ini hadisnya riwayat Muslim. Jadi enggak main-main menjawab azan itu ganjarannya adalah masuk surga. Sama dengan siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harap masuk surga. Berarti mirip-miripnya begitu luar biasanya pahala menjawab azan. Kalau siapa yang puasa iman dan ihtisaban masuk surga, siapa yang menjawab azan dengan cara yang tadi juga masuk surga. Jadi jangan kita sepelekan lagi menjawab azan. Oleh karena itu, banyak orang masuk masjid dia masih berdiri. Kenapa? Ayo, supaya jangan berdiri aja, habis azan duduk. Ayo. Dia tadinya mau sholat tahiyatul masjid, tapi teringat dia lagi azan. Saking pentingnya lah menjawab azan, makanya dia berdiri. Harusnya tahiyatul masjid saja, maka dia tunggulah berdiri. Dia jawablah azan satu-satu. Sesudah azan dia baru tahiyatul masjid. Jadi bukan karena menjawab azan harus berdiri, karena dia mau tahiyatul masjid. Maka lucu kalau orang sudah berdiri dia jawab azan, begitu azan dia duduk. Nah, tadi berdiri untuk apa? Berdirinya itu karena ingin tahiyatul masjid. Kalau kita misalnya tidak ada tahiyatul masjid, langsung saja duduk, jawab azan dalam keadaan duduk. Gak apa-apa. Di jalan kita jawab azan, di rumah jawab azan. Ustaz, azan ini sabut-sabutan yang mana yang dijawab? Nah, tak habis-habis nanti. Habis masjid sana, habis masjid sini. Sebenarnya sunnah semua menjawab. Azan di sana jawab, azan di sini jawab. Tapi kalau memang repot kali pun kan, nggak habis-habis dia jawab satu saja. Tetap masuk surga. Riwayat Muslim. Rawahu Abdullah bin Umar anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tumul mu'azzin faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alaihi fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran thumma sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilatan fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'abdillah wa arju an akuna ana huwa faman sallallahu bi al-wasilah halal lahu syafa'ati. Nah, kata Rasulullah, kalau kalian mendengar suara azan, jawablah
Sesudah itu bersolawatlah kalian kepadaku, karena siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, aku bersolawat padanya 10 kali. Nah, Nabi itu menjawab solawat kita. Kita solawat kepadanya 1 kali, Rasul menjawab solawat kita 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah kepada. Inilah dalilnya kita minta Adi Muhammadinil wasi wal fadilah dan seterusnya. Wal fadilah saya tidak tahu kalimat, tapi ini dalilnya wasilah. Ya. Siapa yang meminta wasilah kepadaku, karena sesungguhnya wasilah itu manzilatun fil jannah, satu tempat di surga yang tidak bisa mencapai tempat itu kecuali seorang hamba. Cuma 1 orang hamba saja yang bisa menduduki manzilah, wasilah. Wa arju an akuna ana, aku berharap akulah itu, kata Nabi. Sebenarnya dia siapa lagi? Tapi Nabi ini mengatakan supaya kita meminta wasilah ini supaya dia benar-benar dia. Tapi sebenarnya itu sudah dia. Adakah lagi Nabi yang lebih mulia dari dia? Tidak ada. Aku berharap akulah itu. Faman sa'alallahu alaihi wasilah, siapa yang meminta Allah agar aku diberikan wasilah, halal lahu syafaati, halallah baginya syafaatku. Nah, pada saat kita sesudah azan kita berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'adta. Nah, kalau tubikul mi'atnya ini begini. Nah, kalau tubikul mi'at itu ada ayatnya. Ada ayat. Nah, kalau tubikul mi'at. Dalam hadis ini riwayat Bukhari hanya sampai wa'atta. Halal lahu syafaati. Siapa yang mengatakan kalimat ini, halallah baginya syafaatku yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Riwayat Bukhari. Jadi doanya ini luar biasa, langsung diriwayatkan dari Bukhari oleh Rasulullah. Berarti doa ini bukan buatan ulama. Doa ini langsung dari Rasulullah. Siapa yang membaca doa ini, halal dia mendapat syafaat. Nah, salah satu cara mendapatkan syafaat, di samping banyak sholawat dan mengamalkan sunnah, juga membaca doa sesudah azan. Doa ini, Allahumma rabba hadzihi da'wah, wahai Tuhan yang memiliki ajakan ini, wassalatil qa'imah, dan sholat yang didirikan ini, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah Nabi Muhammad wasilah. Sayyidi tidak ada di sini, ya. Ati Sayyidina tidak ada Sayyidi. Di sini tidak ada. Sayyidi ini penghormatan tambahan. Karena Nabi sendiri tidak mengatakan dirinya Sayyid. Nabi sendiri tidak memuliakan dirinya, katakan aku Sayyid. Tidak. Apa itu Sayyid? Tuan-tuan. Sayyid itu artinya orang yang memuliakan, yang mulia. Kalau perempuan Sayyidah, makanya kita sering mengatakan Sayyidatina Aisyah, perempuan yang dimuliakan. Nabi sendiri tidak mengatakan aku yang mulia, tapi umatnya yang mulia. Maka para ulama ada yang menambahkan Sayyidina Muhammadil wasilah. Kalau bagi saya boleh, tapi kalau ditanya mana aslinya, tanpa Sayyid. Yang tidak ada di hadis ini wat darajatar rafi'ah, derajat yang tinggi. Dan mungkin ada di hadis yang lain, tapi saya belum dengar. Yang ada di hadis ini adalah al-fadilah, al-wasilah, wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmuda, dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji, allazi wa'atta, seperti yang engkau janjikan. Baru ada ayat innaka latubikul mi'at. Nah, nampaknya ini diibaratkan ini. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Nah, jadi yang namanya doa di luar sholat itu sudah bebas aturannya. Apa maksudnya bebas itu? Tidak terikat dengan tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Tapi kalau doa dalam sholat jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi ya, seperti doa dalam sholat itu apa? Rabbil warhamni warhamni.
di tempat mertuanya juga. Jangan. Memang boleh meminta di situ, tapi jangan dikata. Tapi ini di luar sholat apa di dalam sholat? Nah, karena prinsipnya doa di luar sholat itu tidak terikat aturan tambah menambah, maka kalau saya berpendapat, bolehkah ditambah pakai wasilah, wal fadilah, wal darajatul aliyah rafi'ah? Menurut saya boleh. Bolehkah ditambah inakala untuk dikunjat? Menurut saya boleh. Bolehkah ditambah sayyidina? Menurut saya boleh. Tapi kalau ditanya aslinya apa? Inilah dia aslinya. Tanpa sayyidina, tanpa wal darajatul aliyah rafi'ah, dan tanpa indakala terbikul. Oke. Lanjut. Ad-du'a'u ba'dal azan, al-waqtu bainal azan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah. Nah, ingat. Waktu antara azan dan iqamah, waktu yurja qabul doa, waktu yang sangat dimakbulkan doa fihi. Nah, Ibu Bapak-bapak, salah satu waktu yang paling makbul antara azan dan iqamah. Berdoalah di situ. Seperti antara makam Rasulullah dengan Raudhah itu antara makam dengan tiang. Jadi antara ini itu makbul. Antara azan dan iqamah. Antara makam dengan tiang. Antara khutbah dengan khutbah. Ini doa yang paling makbul. Antara khutbah dengan khutbah, makanya kalau dengar Jumat jangan tidur supaya dapat ketahuan kalau hatib sedang turun khutbah pertama. Berdoalah di situ, singkat itu. Karena itu sebenarnya kalau hatibnya yang tahu dia kasih kesempatan, dia pun berdoa sendiri. Berdoalah di antara dua khutbah, makbul, luar biasa. Kemudian Fa'an anak Nabi SAW qala la yaridul du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ada dalil tentang apa doanya antara azan dan iqamah. Apa doanya tidak ada. Rawahu Ibnu Sa'id al-Tirmizi, hadis yang sahih. Wasada qulu masa dan aku ya Rasulullah, cuma tidak ada dalil yang menentukan apa doanya. Cuma ada riwayat dari Abu Dawud. Ditanya apa yang kami ucapkan pada saat itu ya Rasulullah antara azan dan iqamah? Qala sallallahu alaihi wal afiyah di dunia wa akhirat. Mintalah kepada Allah kesehatan di dunia dan akhirat. Nah, walaupun tidak ada dalil yang pasti bahwa inilah doanya. Kalau yang tadi kan ada siapa yang mengucapkan sesudah azan Allahu akbar wa iqamati sholatil qa'imah, halal baginya syafaatku. Berarti Rasul mengajarkan doa khusus sesudah selesai azan. Tapi untuk antara azan dan iqamah ini tidak ada doa yang diajarkan Rasul secara khusus. Tapi ada riwayat yang mengatakan ditanya sahabat, ya Rasul, apa yang saya minta? Kata Rasulullah, mintalah sehat walafiat di dunia dan akhirat. Nah, berarti doanya walaupun ini tidak harus ini. Allahumma inni as'aluka sihatan wa afiatan fid dunya wal akhirah. Kalau mau bahasa Allahumma inni as'aluka sihatan wa afiatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kesehatan dan keafiatan di dunia dan akhirat. Rupanya di akhirat ada orang sakit. Kok boleh diminta? Hah? Ayo, ingat satu hadis. Ada orang dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Begitulah dulu kau melupakan ayat-ayat. Maka hari ini kau bangkitkan dalam keadaan maka terminta sehat itu dari dunia sampai akhirat. Di dunia mata kita melihat, mudah-mudahan di akhirat juga mata tetap melihat. Jadi juga ada penyakit di sana. Selanjutnya Abu Salamah. Qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda azan al-maghrib, inda azan al-maghrib. Nah, khusus untuk azan maghrib. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa iqbalu nahari wa aswatu du'ati faghfirli. Nah, ini dia sunnah kalau untuk azan maghrib. Ya Allah, sesungguhnya inilah awal malammu, inilah akhir siangmu, dan ini
inilah doa-doa yang memanjatkan ampunan kepada. Disunnahkan kalau azan maghrib, bacaan doanya adalah Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswadu du'atika faghfirli, maka ampunkanlah aku. Hasil indal iqamah, ini zikir ketika qomat. Yustahabu lima yasmi'ul iqamah ayakula misla ma yaqulu mungkin illa inda qawli qala qamatis shalah. Disunnahkan bagi orang yang mendengar qomat, dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang qomat, seperti azan tadi, kecuali pada kalimat qala qamatis shalah. Fa innahu yustahabu ayakula aqama Allahu wa adama. Apa? Aqama Allahu wa adama. Jadi pada waktu qala qamatis shalah, jawabannya adalah aqama Allahu wa adama. Jadi bukan cuma azan yang sunnah dijawab, qomat pun sunnah dijawab. Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Pada qomatis shalah jawabannya aqama Allahu wa adama. Fa'an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilalan abasafil iqamah falamma qala qala qomatis shalah qala nabiyyu aqama Allahu wa adama. Inilah yang diucapkan Nabi tatkala Bilal mengucapkan qala qomatis shalah. Illa hayya 'alatain, kecuali kalimat hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa innahu yaqulu, Nabi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Baik. Sampai di sini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tuntas tentang azan dan iqamah, mulai dari sejarahnya, adab-adabnya, tata caranya, berikut lapas-lapas azan, iqamah dan jawabannya. Silakan kepada jamaah, baik materi yang lalu maupun yang sekarang kita rangkaikan. Kalau ada yang ingin tanya, silakan. Ya. Kalau kan itu kadang-kadang jemaah datang terlambat, Ya. sedang muadzin sudah azan, Ya. tapi ada menunggu sampai siang azan berbeda sholat. Ya. Kayak itu masjid misalnya kan, Ya. tunggu dah. Tapi ada saya dengar dari Ustaz, pada tidak mendengar khutbah itu wajib hukumnya. Ya. Jadi jangan ditunggu sampai azan apa disiapkan, sholat aja dulu. Kayak itu masjidnya, macam-macam Ustaz. Ya. Nanti untuk sholat Jumat itu Ustaz. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus. Bertemu beberapa fadilah. Masuk masjid dia sudah azan. Azan itu fadilahnya disunahkan menjawab azan. Pada saat masuk masjid dia juga disunahkan untuk tahiyatul masjid. Pada saat hatib nanti sudah berbicara, bukan sunnah lagi, dia diwajibkan mendengar khutbah. Mana yang dipilih? Ya kalau masuk masjid tadi azan, dia jawab azan sambil berdiri. Tapi begitu nanti dia sholat, khutbah sudah mulai kan itu? Mana yang dipilih? Jadi kalau masuk azan, masuk masjid tadi azan, jawablah. Nah, masalahnya mau sholat tahiyatul masjid akan mendengar sunnah. Jadi Abdul mana wajib dari sunnah? Jadi Abdul tapi kalau ditanya lebih bagus, silakanlah khutbah. Kalau dia mau sholat tahiyatul masjid juga boleh. Pernah kejadian di zaman Nabi, ada orang sholat tahiyatul masjid. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian masuk waktu khutbah dan sholat tahiyatul masjid, ringkaskan sholat kalian. Nah, itu ada dalil. Disuruh Nabi diringkas, dipercepat. Berarti tak dilarang lagi, hanya disuruh dipercepat.
Jadi pilihan mau dengar khutbah fokus silahkan, mau tahiyatul masjid juga silahkan, tapi jangan lama, cepat saja, ringkas. Mainkan ayat langganan, ya bukan? Nah, baru berlaku dia, ada gunanya rupanya hafal. Silakan, yang lain. Ya. Ada yang saya tentang ajan orang meninggal sama penjahat macam mana? Terus saya bilang itu. Saya tanyakan ini yang lalu. PR ya. Saya jawab ini ke depan. Berarti kan Bapak itu tanya juga. Jangan nanya masuk kubur. Ya. Jadi begini, saya pun tidak menemukan dalilnya yang pasti. Apakah itu memang ada syariat atau tidak? Tapi saya dengar dari Ustaz Hafiz Yazid dalam beberapa kali pengajian bahwa kalau untuk mengantar haji itu adalah seperti syiar. Karena mengantar hajinya sendiri adalah syiar ya. Syiar, memuliakan. Tapi tak ada dalilnya. Tak ada dalilnya. Kemudian kalau untuk menguburkan mayit itu karena ada dalil hadis yang mengatakan bahwa setan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing kalau mendengar suara azan. Nah harapannya pada saat menguburkan mayat setan tidak mengganggu. Nah itu harapan. Tapi sekali lagi, adakah dalil? Tidak ada. Lah kalau Nabi memberangkatkan orang haji azan mana ada? Sedangkan Nabi sendiri seumur hidup cuma sekali Yang haji sebelum Nabi siapa? Siapa yang duluan haji? Abu Bakar atau Rasulullah? Ini perlu kita tahu. Lebih duluan mana hajinya Abu Bakar dari Nabi Muhammad? Lebih duluan Abu Bakar. Nah, biar kita tahu. Nabi bermimpi pergi ke Mekah menaklukkan Ka'bah, menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-6 Hijriah. Mimpi. Lalu mimpi itu Allah benarkan dalam surah Al-Fatah 27. Laqad sadaqallahu ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidil haram muqassirina ru'usahum wa muhlikin. Nabi bermimpi bahwa dia akan menaklukkan Mekah, lalu Allah katakan, Allah benarkan mimpi. Kamu akan masuk Mekah Masjidil Haram dalam keadaan bercukur kepala atau menggunting kaki. Pada tahun ke-7 Nabi mau haji karena udah mimpi. Tahu-tahu dihadang di tengah jalan, nggak bisa haji. Batal haji tahun ke-7. Pada tahun ke-8 bukannya haji, malah Rasul membawa pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Jangan haji dulu sebelum bersih Mekah dari unsur-unsur kesyirikan. Sebelum tunduk orang kafir tidak akan mungkin haji. Maka Nabi tahun ke-8 bukan haji, tapi dia datang bawa pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Kota Mekah sudah takluk, tunduk. Abu Sufyan juga sudah masuk Islam. Tinggal Abu Jahal dengan Abu Lahab sama Abu Rokok yang tak mau, ya kan? Pada tahun ke-9 Nabi berencana untuk haji. Tapi ternyata Nabi mengundurkan niat antara apa yang pikiran beliau, sehingga beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, kau pimpinlah umat Islam ini untuk haji. Haji yang pertama kali dipimpin oleh Abu Bakar. Pada tahun ke-10 Hijriah barulah Nabi berangkat haji bersama pasukan puluhan ribu orang. Itulah haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir. Jadi bayangkan, berarti Nabi memberangkatkan orang haji cuma sekali, yaitu Abu Bakar, dan tidak ada azan. Nah, berarti kalau ditanya ada dalil, tidak ada dalil. Terus hukumnya bagaimana? Hukum azan itu boleh di mana saja, kapan saja, bukan cuma untuk sholat, tapi ada juga dalil azan untuk angin puting beliung. Di saat ada cuaca gaduh, gempa bumi, angin puting dan segala macam. Artinya ini dalil memberikan
mengadakan azan itu untuk mengusir setan, untuk membawa ketenangan, tanpa dia berniat bahwa itu wajib, harus, menurut saya boleh. Tapi kalau dia merasa itu harus, kalau tidak diazankan nanti macam mana dalam ayat ini, dan itu dia anggap bagian dari syariat, dia salah, bid'ah, mengada-ada dia. Begitu juga mau haji, dia azankan orang mau haji, dia berpikir memang begitulah harusnya, kalau tidak diazankan tidak boleh, maka dia salah, bid'ah. Tapi kalau dia mengazankan itu dengan niatan supaya setan lari, ikhlas orang ini berangkat, lalu supaya ada syiar, menurut saya ya, boleh. Boleh itu bukan sunnah. Yang dikatakan sunnah, boleh. Azan di orang waktu mau menanamkan mayat, kalau dia tidak niatkan itu satu keharusan, satu kewajiban, tapi hanya untuk mendatangkan suasana yang hikmat supaya setan pada lari, menurut saya boleh. Tapi boleh itu bukan yang lebih bagus. Yang lebih bagusnya jangan mengada-ada. Jangan mengada. Nanti orang ikut, orang terjungkir harus. Ini bahaya. Walaupun menurut saya boleh, saya tidak merekomendasikan azankanlah mayat sebelum dikubur. Dan saya tidak merekomendasikan azankanlah orang mati sebelum perang. Tapi kalau ditanya hukum, karena tidak ada yang melarang, dan kebetulan ada pula dalil yang mengatakan bahwa azan bukan cuma untuk sholat, maka saya sebutkan boleh. Silakan yang lain. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, dulu. Bolehkah kita iqamah selain sholat wajib? Kita mau sholat duha itu kita bagi wanita. Dia termasuk. Oh ya. Baik, terima kasih. Apakah kita iqamah untuk sholat duha, sholat sunnah yang lain? Jawabnya tidak. Kenapa? Azan dan iqamah itu azan untuk panggilan sholat berjamaah sambil memberitahu waktu sholat. Iqamah itu panggilan untuk sholat berjamaah. Sementara kita sholat qobliyah ba'diyah sendiri-sendiri, ya. Duha juga sendiri. Nanti kalau untuk panggilan sholat sunnah ada lagi iqamatnya. Apa panggilannya? As-sholat al-jami'ah. Itu ada hadisnya. Apa? As-sholat al-jami'ah. Jadi kalau untuk azan dan iqamat sholat wajib. Kalau untuk sholat sunat berjamaah panggilannya as-sholatal jami'ah. Itu saja. As-sholatal jami'ah. As-sholatal jami'ah. Baru ditambah-tambah as-sholatal ala azan lain arba'at takbiratun rahimakumullah. Ditambah itu. Ya. As-sholatal jami'ah. Nah, cuma ada yang lucu. Saya pernah menelpon imam, udah azan, udah qomat, dia bilang lagi as-sholat al-jami'ah. Ditambahnya lagi, sesudah diwariskan dia sholat al-jami'ah katanya. Tapi jamaah pun ikut. As-sholat la ilaha illallah kata jamaah pula. Ada Ustaz. Ada. Tak ada. Karena apa? Itu panggilan untuk sholat sunat. Berarti sudah menyalahi tempat. Tadinya udah qomat, udah pas. Dibuatnya lagi qomat untuk sholat sunnah. Takutnya malaikat bingung. Ini sholat sunnah mati. Jadi jangan lagi. Jangan lagi. Itu untuk sholat sunnah. As-sholat al-jami'ah, as-sholatul jami'ah. Ayah. Menurut tata bahasa Arab, as-sholata. Ya. Karena ada yang disembunyikan kalimat sebelumnya, yaitu solu. Sholatlah kalian akan sholat berjamaah. Jadi as-sholatal jami'ah. Kalau as-sholat itu nanti jadi kalimatnya mubtada, ya, pemula, pembuka kata. Inilah dia sholat berjamaah. Itu memperkenalkan. Jadi yang benar as-sholat. Sholat berjamaah.
Ya Rasulullah atau ya Rasulullah? Hah? Ya Rasulullah atau ya Rasulullah? Yang benar ya Rasulullah. Karena kalimat ya itu dipanggil, memanggil, Rasulullah yang dipanggil. Ya Rasulullah yang. Tapi nggak apa-apa yang namanya kita bukan orang Arab, ya kan? Allah pun tak pada ini hadir. Tapi kalau ditanya yang paling benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab, as-sholat ya Rasulullah. Astagfirullah atau astagfirullah. Ini maksudnya ini masalah. Astagfirullahalazim atau astagfirullahalazim. Banyak juga astagfirullahalazim. Kalau mau dilihat bahasa Arab, astagfirullahalazim susunannya itu sudah lucu. Allah yang minta ampun, bukan kita. Tapi ya Allah Maha Pengampun, Allah mengerti kita bukan orang Tapi kalau mau diluruskan, astagfirullahaladzim. Silakan, coba. Ya. Kalau sebelum ajan kan tidak mandi sudah datang dulu. Cerita dengan datanglah pagi-pagi sebelum ajan itu maknanya apa? Kadang-kadang sudah ajan bahwa orang datang sebelum ajan, kadang-kadang masih sepi. Kemudian tadi ada yang hadis datanglah pagi-pagi sebelum ajan. Maknanya apa? Ya, jadi ada hadis mengatakan perumpamaan pahala orang yang datang ke masjid. Ada yang mendapat ayam, ada yang mendapat telur ayam. Memang ada. Ya, yang dapat telur ayam itu Allahu Akbar sudah datang dia. Baik. Yang dapat ayam itu belum azan dia sudah ke masjid. Ada lagi hadis yang lain perumpamaan cahaya wajah manusia nanti di akhirat. Ada yang bersinar terang seperti matahari. Ada yang bersinar terang lembut seperti bulan. Ada yang bersinar terang tapi agak redup-redup seperti bintang. Ada yang bersinar juga sekedar ada seperti lampu dinding. Itu dia. Perumpamaan-perumpamaan ini tujuannya pada orang yang mendengar panggilan. Ada yang sebelum dipanggil sudah datang. Ada yang sesudah dipanggil baru datang. Ada yang sudah lama dipanggil baru nongol. Ada yang dipanggil-panggil gak mau datang. Itu perumpamaan. Ya, jadi kita walaupun ada cahaya, yang penting bercahaya lah. Walaupun seperti cahaya lampu dinding. Ya. Kalau matahari ya Rasul dan sahabat, ya kan? Nah, kalau bulan ya para ulama, para kiai, para syekh. Nah, kalau kita lampu dinding lumayan lah, ya kan? Masih nampak. Ada cahaya. Ada cahaya. Ya, silakan. Tapi memang Ustaz ya, kalau yang tadi ajan menasihatkan, kalau ada jarak-jarak tiap tahun itu kan, misal waktu ajan waktu berhenti Ustaz. Berhenti ya? Mungkin ada pengaruh ya. Nah, kan ada kalau saya juga cerita di Jalan Karya sana, kan ada orang India tampil itu acara tampil tusuk ke sini, ya kan? Karena itu, gitu dengar ajan, nggak mau jalan ya. Ada yang cerita gitu. Ada nggak mau jalan ya, berhenti aja. Berarti survei membuktikan itu adalah sehat. Cerita dengan cerita. Ya, saya punya pengalaman khusus tentang ini. Dulu saya pernah ditugaskan di satu tempat pedesaan, pembina desa itu. Lalu saya minta rumah sama kepala desa, rumah tempat tinggal. Kata kepala desa, Pak, di sini kalau mau rumah mesti sewa. Wah, kalau bisa Pak gaji aja belum cari, cemana mau sewa yang gratis lah. Mau yang gratis? Mau Pak. Itu ada rumah di sana udah 5 tahun nggak ditunggu katanya. Ditempati. Ya ditempati. Udah 3 orang, 3 keluarga mau pindah ke situ. Baru 3 hari cabut. Ada yang 2 hari cabut. Ada yang baru di depan pintu nggak jadi. Diceritakannya pula itu kan. Jadi saya bingung macam mana ya kepala desa ini mau dibawa sini tapi diceritakannya tapi dia lah percuma tamatan pesantren kan itu kan.
Jadi masuk saya ke situ. Jadi memang ada hawa-hawa, kan merinding tubuh kita kan, itu nggak bisa, karena kita pun punya unsur gaib. Yang gaib itu kalau ketemu gaib pasti ada reaksi, merinding bulu-bulu itu pertama. Di samping karena udah diceritakan, sebenarnya kalau nggak diceritakan mungkin tak pada dulu. Apa yang saya lakukan? Inilah yang saya teringat hadis. Kalau kita azan, setan lari berbirit-birit. Jadi begitu saya masuk, saya ambil wudhu, saya langsung azan. Kedengaran bunyi di atas. Begitu saya periksa, ternyata tikus. Luar biasa. Tapi alhamdulillah, kata orang di situ, ada warung di sebelahnya. Aku jamin ya bang, paling lambat abang 7 hari pasti pindah. Dia bilang begitu. 7 hari pasti pindah, aku jamin. Karena udah 3 keluarga ke situ, paling lama 3 hari. Ada yang melihat kepala pocong, ada yang melihat leher tanpa kepala, macam-macam. Karena sejarah rumah itu panjang, ada yang bunuh diri di situ, waktu membangun rumah itu ada yang jatuh mati. Memang banyak sejarah rumah. Jadi ada pun sumur di situ dalam sekali, katanya ada ikan lele warna putih. Oh macam-macam lagi. Tapi memang banyak gangguan, pada malam-malam diganggu, ditimpa, nggak bisa bernapas. Terus kita menghadap dinding begini, tahu-tahu ada bayangan di dinding. Saya pernah mengalami, saya tidur menghadap dinding, kok ada bayangan masuk dari mana itu? Jadi mau melihat takut. Bayangan makin mendekat, seperti perempuan. Mau saya lihat takut. Saya baca ayat kursi nggak mempan, Al-Fatihah nggak mempan, Al-Falaq nggak mempan, An-Nas nggak mempan, Al-Ikhlas nggak mempan, masih di situ juga. Maaf gawat saya teringat pesan Ustaz, nggak mempan ayat kursi, cari kursinya. Tapi ternyata waktu digerakkan badan ini nggak bisa. Nah kita kalau sudah terpengaruh rasa takut atau apa, badan ini nggak bergerak. Tangan ini saya nggak bisa. Baru saya teringat. Pada waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dikejar oleh setan yang menyamar seperti perempuan, yang bersolek, yang berhias luar biasa. Ternyata dipanggil, wahai Muhammad, tunggu saya, tunggu saya, tunggu saya. Kata Nabi Muhammad kepada Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Dia adalah perumpamaan dunia. Setan membuat dunia ini seperti wanita tua yang bersolek. Artinya semakin tua dunia ini semakin banyak perhiasan, semakin enak. Yang dulu nggak ada, ada. Yang dulu susah mencari sekarang datang ke rumah. Yang dulu mesti bayar sekarang gratis. Coba, betul tidak? Gratis semuanya serba ada. Itulah perumpamaan dunia. Tidak lama berubahlah wanita ini menjadi jin yang membawa obor api. Ditanya lagi oleh Nabi Muhammad, siapakah ini ya Rasulullah? Itulah jin Ifrit, kepala dari seluruh jin. Dia ingin membakarmu. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, bacalah kalimat ini, kata Jibril. Kalimat ini kalau kamu baca, maka akan hancurlah berkeping-keping jin Ifrit, kepala jin saja hancur. Apa itu? A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma yanzilu minas samai min syarri ma ya'udzu biha min syarri ma zara'atul ardi min syarri ma yahjunha wa min fitnati dzalil wa min ahadin min dhawarin wa min illa qalbi yaqulu khairi ya rahman. Itu saya baca kalimat itu berulang-ulang, langsung pecah bayangnya. Nah, jadi kalau kita mana tahu menemukan hal-hal seperti ini hadis. Saya nggak mau menyembunyikan, kalau hadis pasti saya ada. Karena kata Rasulullah sampaikan dari walaupun satu ayat, tapi banyak guru yang tidak pernah mengajarkan. Inilah kalimat yang menentukan jin itu. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tamma la tufadu fiha wa la tahadu yang jenisnya semai, misalnya
yanzil minas samai min salimah salimah sallallahu alaihi wasallam wa min fitnil wa nari min tawari illa bayat. Jadi ya, mana tahu ada gangguan di rumah, ada gangguan di mana saja, bacalah. Kalau jin iblis saja hancur, apalagi sekedar jin yang lain. Tapi sekarang jin yang takut sama kita, Hah? Apalagi nonton Trans 7 tengah malam. Saya pikir jin pun buat nonton bareng. Nonton bareng enggak kenapa? Trans 7 dunia lagi. Silakan saya. Sekarang Ya. yang ada hadisnya itu anak baru lahir diajarkan dan dikomatkan kalau perempuan. Lagi-lagi saya tidak menemukan dalil bahwa kalau anak lahir komat yang dikomat, kalau dia laki-laki diazankan, kalau dia perempuan dikomatkan. Yang saya temukan hadisnya adalah setiap bayi yang lahir agar diazankan di sebelah kanan, dikomatkan sebelah kiri. Itu yang ada. Baik laki-laki maupun perempuan. Azan di sebelah kanannya bayi, ikomat di sebelah kirinya bayi. Jangan sebelah kanannya kakek, sebelah kirinya kakek, balik-balik. Sebelah kanannya kakek, mungkin kirinya anak, enggak? Sebelah kirinya kakek, mungkin kanannya anak. Udahlah arahnya salah, bacaan pun salah. Ayalah salah. Kesalahan. Makanya ibu kalau lahir cucu, menantu nanti, suruh menantu laki-laki itu, ya, jangan sebab suruh dia tanggung jawab. Jangan cuma pintar enak bikin aja kamu. Tungguin melahirkan, azankan begitulah bapaknya. Silakan yang lain. Nah baik, alhamdulillah mudah-mudahan kajian kita pagi ini manfaatnya. Sudah selesai tentang azan. Kalau tidak ada lagi, berakhir dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma alimna rusdana wa a'inna min syarri nafsina. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilman wal hikmah wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilman wal hikmah wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilman wal hikmah wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyata was salamata was sa'adata fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dika taqabbal maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi